saya tanya nanti. Iya. Apa bedanya antara mana dan adimana nanti? Iya. Atimana atau adimana? Itu ati atau adimana itu nanti? Kenapa? Ati apa adi? Itu dua hal berbeda itu. Mungkin berbeda. Soalnya kalau Adimana berarti ya? atimana, ya. Mana dan atimana. Ati itu artinya melampaui, mengungguli. Atimana artinya penilaian diri secara sisi mengunggulinya. Artinya dalam melihat siapapun yang lain itu tidak lebih baik, tidak lebih tinggi dari dirinya. Terlepas dari keberadaan dirinya itu sesungguhnya nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lainnya. Hanya karena memang perasaan tidak mau kalah, perasaan gengsi yang tebal, perasaan segala halnya itu menutupi kenyataan. Apapun ininya. Misalnya kalau misalnya tahu dia hartanya mungkin tidak lebih banyak dari si A begitu ya. Harta cuma segitu, nggak ada harganya kok harta segitu. Saya punya yang lain mungkin berupa ilmu atau berupa apa yang lain begitu ya. Saya punya kenalan, punya teman banyak itu untuk dapatkan harta segitu nggak seberapa kok. Padahal ya sesungguhnya hartanya juga jauh lebih kecil dan kalaupun dia mengupayakan belum tentu bisa sebanyak orang yang dibandingkan itu. Begitu. Harta segitu aja kok gampang itu. Nah, soalnya apa? Merasa punya sesuatu yang lebih. Meskipun ya dari sisi yang sama itu dia tahu sadar memang lebih sedikit, tapi ya karena didorong oleh keangkuhannya, didorong oleh rasa harga dirinya, selalu menempatkan diri lebih tinggi daripada pihak lain siapapun. Dan itu sendiri juga tidak menutup kemungkinan umat Buddha kepada Sang Buddha. Nah, terhadap Sang Buddha saja masih memungkinkan untuk menjadi tinggi diri. Yaitu dengan dalam hati itu membantah, meremehkan, mengecilkan ajaran beliau. Bukannya tidak memungkinkan ini. Bukannya tidak memungkinkan. Dalam keseharian itu bisa terjadi. Sampai kemudian menjadi abai terhadap ajaran beliau, yaitu jangankan untuk mempraktekkan, untuk mengingat saja tidak mau. Jangankan untuk mengingat, untuk mau mengetahui saja tidak mau. Untuk mau mengetahui saja tidak ada. Bagaimana dikatakan ada penghargaan pada ajaran beliau yang terkait dengan diri beliau, yaitu penghargaan kita sebagai umat Buddha itu terhadap sosok beliau itu. Nah, kalau sudah demikian ini tidak ada penghargaan kepada beliau, apa yang bisa diharap dari yang disebut dengan menjadi pengikut beliau, menjadi murid beliau, itu ya menjadi hanya, ya orang bilang itu hanya omon-omon saja. Ya, begitu. Nah, ini adalah kata adimana dan sedikit contohnya. Sedangkan kata mana sendiri tidak ada kata ati yang artinya melampaui itu. Kata mana sendiri artinya adalah penilaian. Yang dimaksud di sini adalah penilaian diri. Jabarannya bagaimana? Penilaian diri terhadap
sosok siapapun yang lain. Ini dibagi menjadi 3 cakupannya, yaitu menganggap diri lebih tinggi, menganggap diri setara, atau menganggap diri lebih rendah dibandingkan pihak lain. Ada 3 jenis. Tapi 3 jenis ini masing-masing masih dibagi menjadi 3 lagi. Sehingga secara lengkapnya itu ada 9. Yaitu yang pertama, merasa lebih tinggi. Itu kan hanya perasaan, hanya anggapan. Hanya anggapan diri lebih tinggi. Tetapi kenyataannya mungkin memang lebih tinggi. Atau kenyataannya itu setara, sepadan saja. Atau barangkali kenyataannya lebih rendah. Tapi prasangkanya lebih tinggi. Ya, ketiga-tiganya itu, baik kenyataannya itu lebih rendah, setara atau lebih tinggi, sama, kenyataannya lebih tinggi, punya anggapan bahwa sosok yang lain itu ya lebih tinggi. Maksud saya diri ini lebih tinggi dari yang lain, kenyataannya memang seperti itu, bahwa diri lebih tinggi daripada yang lain, punya anggapan seperti itu, punya anggapan yang benar seperti itu, tetapi secara pengotor batin itu sudah kena, yaitu sudah dilingkupi dengan pengotor batin yang namanya mana ini. Mengapa? Kan sudah sebenarnya diri ini kenyataannya lebih tinggi, menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain. Apa salahnya di sana? Ya, bahwa yang namanya fenomena alam, mau itu air di kali, air di laut, air yang bercampur dengan ludah, yaitu air ludah ini, air keringat, atau air untuk puja. Nah, keberadaan air itu tidak secara naturalnya tidak ada air yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya. Demikian juga dengan keberadaan cita ini sesungguhnya, meskipun cita seorang arahanta sekalipun, ya keberadaan cita, keberadaan fisik, keberadaan tubuh, keberadaan wedana ya sama saja, sanya sama saja, sangkara sama saja, keberadaan secara naturalnya. Nah, naturalnya ya keberadaan sanya apa? Yaitu satu fenomena batiniah yang punya tugas untuk mengenali atau untuk mengerti objek-objek. Sanya hanya punya keberadaan sedemikian rupa dan sama untuk setiap individunya. Jadi kalau sampai punya persepsi, punya anggapan bahwa diri ini yang terdiri dari jasmani dan batin terinci menjadi 5 hal, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Nah, ini dimengerti sebagai yang lebih tinggi daripada 5 gugusan yang lain, atau jasmani batin pihak lain, atau individu lain, ya sesungguhnya itu sebuah salah anggapan, salah pengertian. Mengapa sampai salah mengerti? Nah, itu adalah dorongan-dorongan pengotor batin yang disebut dengan penilaian diri yang didasari dengan itu tadi. Dasarnya adalah loba. Nah, dasarnya adalah loba. Baik itu berupa tanha, kegandrungan, mana pembandingan diri atau penilaian diri, dan titik pandangan keliru. Nah, itu bentuk yang tampaknya itu adalah dipelopori atau diperankan oleh
loba ini, keserakahan. Yang untuk rincian selanjutnya ya mirip-mirip, yaitu kenyataannya setara, menganggap diri lebih tinggi. Kenyataannya setara, menganggap diri menganggap diri setara juga. Kenyataannya setara, menganggap diri lebih rendah dibandingkan yang lain. Ya, meskipun sesungguhnya diri itu sesungguhnya setara dengan pihak lain, tapi diri merasa rendah, muncul anggapan bahwa diri lebih rendah daripada pihak lain, meskipun kenyataannya ya sesungguhnya setara begitu. Nah, ini semuanya itu adalah penilaian-penilaian. Sebagaimana tadi dikatakan, meskipun menilainya itu benar sesuai kenyataan, jika masih ada penilaian, oh setara begitu. Artinya apa? Kan itu tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Mengapa juga disebut sebagai salah satu bentuk pengotor batin? Iya, karena jika ada pembandingan diri terhadap pihak lain, artinya masih menganggap bahwa pancakanda yang di sini atau tubuh batin yang di sini onggokan sosok yang berbeda dari yang lain, dari sosok yang lain. Jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa disetarakan, tidak bisa dipadukan, tidak bisa dikelompokkan sebagai sesuatu yang sama. Padahal kenyataannya bagaimana? Yang namanya jasmani fisik itu secara komponen-komponen atau elemen-elemen tubuhnya, elemen-elemen yang membangun tubuh ya tidak berbeda. Ya, misalnya hari ini ada sekian orang di meja makan, ada makanan apa, makannya makanan yang sama semua. Masuk ke tubuh, membangun tubuh, ya dari makanan ini semua juga. Jadi tubuh diasup oleh sesuatu yang sama, nah, juga berasal dari bapak dan ibu dan semuanya juga sama seperti itu. Nah, menjadi sigot, menjadi janin, menjadi embrio, membesar, tumbuh, kemudian menjadi sosok yang ya disebut orang, sebut manusia. Ya, semuanya ya sama secara fisik, secara yang lain-lain batiniahnya juga sama. Wedana punya ciri mengenyam kebahagiaan, mengenyam penderitaan, mengenyam keberadaan yang netral. Ya, disebut dengan wedana, atau kita mengenal mungkin dengan kata perasaan itu. Nah, yang namanya wedana atau perasaan atau pengenyam ini, setiap ada wedana punya ciri seperti itu. Bagaimana bisa terbedakan wedana yang ini beda dari wedana yang itu? Nah, mengapa tidak semestinya menganggap berbeda? Oleh karena jika ada anggapan berbeda yang sesungguhnya juga tidak berbeda, karena dengan membedakan itu akan ada pembandingan. Jika membedakan ini lain dari itu, nah lanjutnya adalah biasanya itu ada pembandingan, yaitu yang ini lebih baik daripada yang itu, atau sebaliknya, yang ini lebih buruk daripada yang itu. Setelah ada pembandingan, biasanya ada penilaian lebih baik, lebih buruk, sebagaimana dikatakan. Setelah ada penilaian buruk dan baik, nah biasanya ada keberpihakan. Menganggap yang ini lebih buruk daripada yang sono, nah punya keberpihakan terhadap yang sono. Tidak berpihak pada yang sini, tidak mau mengapresiasi yang ada di sini. Nah, itu adalah bagaimana kerja dari penilaian itu. Setelah seseorang itu
punya keberpihakan, muncul menyenangi pihak sana, membenci pihak sini, atau sebaliknya. Membenci pihak sana, menyenangi pihak sini. Setelah muncul menyenangi, membenci, itulah pengotor batin muncul. Oleh karena itu sudah nama lain dari raga atau loba dan dosa yang muncul. Nah, hanya saja menganggap, nah sekarang menganggap pancakanda yang sini, jasmani dan batin yang sini adalah sama dengan pancakanda lain-lain, semuanya adalah satu. Menganggap seperti ini juga tidak semestinya. Soalnya memang secara elemental, secara onggokannya, dalam pembedaan secara fisiknya, secara sosialnya, secara tata keramanya, secara kebenaran duniawinya, yaitu sosok atau onggokan yang sudah berbeda. Kalau disatukan, mengerti satu begitu, tidak ada pembedaan, tidak ada yang namanya sopan santun, tidak ada yang namanya unggah-ungguh, tidak ada namanya tata krama, tidak ada yang namanya ketetapan-ketetapan sosial. Nah ini, dan itu semua adalah menjadi sebab-sebab pemicu munculnya pengotor batin, atau memang itu sendiri sudah muncul didasari oleh pengotor batin itu. Sehingga Sang Buddha menyebut bahwa ya merasa lebih rendah, merasa lebih tinggi, atau merasa setara, apapun itu, ya termasuk bagian dari upakilesa atau pengotor batin yang bertandang ke dalam. Namanya upakilesa. Upa itu artinya masuk. Nah, yang menjadi tamu, pengotor batin yang bertandang ke dalam batin, upakilesa. Ya, satu lagi yang perlu disebut, ya merasa lebih rendah. Nah, itu juga dibagi menjadi 3. Kenyataannya itu lebih tinggi, tapi merasa lebih rendah. Kenyataannya lebih tinggi, tapi merasa setara. Kenyataannya lebih rendah, merasa setara, dan kenyataannya lebih rendah, merasa lebih rendah. Nah, jadi meskipun kenyataannya lebih rendah, merasa lebih rendah, termasuk bagian dari pengotor batin yang bertandang, namanya penandang. Nggak umum ya. Orang yang bertandang kan namanya penandang. Ya, tamu ya. Tamu berupa pengotor batin. Nah, itu adalah terkait khusus upakilesa yang berkaitan dengan mana, yang tadi diperbandingkan dengan atimana. Ya, atimana itu hitungannya ya lebih kasar, lebih tidak mau tahu, tidak didasari oleh kebijaksanaan tertentu dalam tingkatan tertentu. Kalau mana, nah pada dasarnya itu mengerti betul, yaitu kenyataannya lebih tinggi, merasa lebih tinggi. Kenyataannya setara, merasa setara. Kenyataannya lebih rendah, menganggap lebih rendah. Nah itu setidaknya sudah didasari oleh sesuatu hal yang objektif. Tetapi ya masih belum tuntas dalam menggunakan kebijaksanaannya itu untuk ya tidak disertai dengan kilesa atau pengotor batin itu. Dan pengotor batin itu, nah kalau dilampiaskan itu akan bisa memberikan kemabukan. Nah kalau mabuk itu nanti orang yang mabuk itu bagaimana? Orang yang mabuk itu ya bisa juga orang mabuk menjadi berani, bisa menjadi tidak malu, juga bisa menjadi lupa, menjadi alpa, menjadi tidak bisa memilah-milah apa baik apa buruk. Lost control itu kalau mabuk sudah. Mabuk oleh keserakahan, mabuk oleh kebencian, dan mabuk oleh kesesatan.
Nah, kesesatan, kebencian, nafsu ragawi ini apabila muncul menguasai batin seseorang, batin orang itu menjadi, ya dikatakan itu mabuk, dalam kondisi mabuk. Sehingga kalau didasari oleh ketiga hal ini, nah tidak segan-segan untuk melakukan hal yang buruk, melalaikan hal-hal yang baik. Nah, itu adalah bentuk kemabukan dalam agama Buddha. Bukan berarti harus minum alkohol, bukan berarti harus mengkonsumsi barang-barang yang memberikan ya lemahnya kesadaran, berbagai macam obat-obatan seperti morfin dan sebagainya begitu ya. Tidak harus seperti itu. Mabuk dalam agama Buddha ya sangat mencakupi hal yang ya luas. Begitu ya, mungkin sedikit banyak sudah membuat jelas. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut atau pada kesempatan yang lainnya. Sabhitiyo vivacantu.